Halo, ketemu lagi dengan saya. Di video pembahasan materi kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi paritas internasional atau International Parity Conditions, yang memiliki makna adalah serangkaian teori atau kondisi keseimbangan di pasar keuangan dan pasar barang internasional. Konsep utama di balik kondisi paritas ini adalah arbitrase. Teori ini berasumsi bahwa jika ada peluang untuk mendapatkan keuntungan berbasis risiko atau arbitrage antara dua negara, misal ada perbedaan suku bunga atau harga barang yang signifikan, maka aliran modal dan perdagangan akan bergerak cepat untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Pergerakan ini pada akhirnya akan mendorong harga, baik kurs, suku bunga, maupun harga barang, kembali ke kondisi setara atau paritas, di mana peluang arbitrase tidak lagi ada. Secara garis besar, paritas internasional menjelaskan hubungan antara nilai tukar, suku bunga, dan inflasi di dua negara. Ada 5 kondisi keseimbangan kunci yang saling terkait, yang sering digambarkan dalam diagram segi 5, yaitu yang pertama ada paritas suku bunga, yaitu fokusnya menghubungkan nilai tukar spot atau saat ini, nilai tukar forward di masa depan, dan suku bunga di dua negara. Poin dari teori ini adalah selisih suku bunga antara dua negara harus diimbangi oleh selisih persentase antara kurs forward dan kurs spot. Implikasinya adalah dalam kondisi IRP atau kondisi paritas internasional tadi, seorang investor tidak bisa mendapatkan keuntungan tanpa risiko dengan meminjam di negara berbunga rendah dan berinvestasi di negara berbunga tinggi, karena keuntungan tersebut akan diimbangi oleh biaya hedging valuta asing menggunakan kontrak forward. Kemudian yang kedua adalah paritas daya beli atau purchasing power parity. Fokus dari ini adalah menghubungkan inflasi dan nilai tukar spot. Inti dari teori ini adalah nilai tukar antara mata uang dua negara seharusnya menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi di antara kedua negara, sehingga daya beli suatu mata uang tetap sama, atau dalam kata lain hukum satu harga. Implikasinya yaitu negara dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi akan melihat mata uangnya terdepresiasi atau melemah relatif terhadap mata uang negara dengan inflasi yang rendah. Kemudian yang ketiga ada efek Fisher. Nah, efek Fisher itu menghubungkan suku bunga nominal dan inflasi dalam satu negara. Inti dari teori efek Fisher ini adalah suku bunga nominal di suatu negara adalah penjumlahan dari suku bunga real yang diinginkan dan ekspektasi inflasi. Kemudian yang keempat ada efek Fisher internasional, yaitu menghubungkan selisih suku bunga dengan perubahan nilai tukar spot yang diharapkan. Inti dari teori ini adalah selisih suku bunga nominal antara dua negara harus sama dengan persentase perubahan nilai tukar spot yang diharapkan. Implikasinya, mata uang negara dengan suku bunga nominal yang lebih tinggi atau yang mencerminkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi melalui efek Fisher diharapkan akan terdepresiasi di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu ada kurs forward yang tidak memihak atau unbiased forward rates. Fokus dari hal itu adalah menghubungkan kurs forward dan kurs spot di masa depan yang diharapkan. Inti dari teori ini yaitu kurs forward di hari ini adalah prediktor terbaik yang tidak memihak atau tidak bias dari kurs spot yang akan terjadi pada tanggal forward tersebut. Meskipun dalam kondisi pasar yang sempurna atau tanpa biaya transaksi, tanpa pajak, dan tanpa hambatan perdagangan, paritas ini seharusnya berlaku sepenuhnya. Dalam dunia nyata, paritas seringkali tidak berlaku sempurna karena adanya yang pertama adanya hambatan perdagangan, baik tarif, kuota, atau biaya transportasi. Yang kedua ada ketidaksempurnaan pasar modal, kontrol modal dan risiko politik menghalangi aliran modal yang bebas, dan yang ketiga ada ekspektasi. Nah, namun kondisi paritas ini tetap menjadi landasan penting dalam manajemen keuangan internasional karena memberikan kerangka teoritis untuk beberapa hal. Di antaranya yaitu dapat memprediksi nilai tukar, menentukan harga instrumen derivatif, dan juga mengambil keputusan investasi. Oke, di video ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak.